selanjutnya, untuk menjadi terang, kita harus hidup dengan hikmat. Karena kalau bukan hikmat Tuhan yang menuntun kita, kita akan melakukan sesuka hati kita. Coba baca ya. Perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan teliti bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu memulai hari. Bangun pagi, ya kan? Apakah yang pertama cari handphone, buka TikTok, buka Instagram, buka Facebook, buka Twitter, entah apalah. Bagaimana kamu menjalani hari-hari kamu, bagaimana kamu melalui hari-hari kamu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu artinya orang bijak. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan berkata, kita berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Pikirkanlah, ya kan? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ketika kita tahu bahwa hidup kita ini terbatas, ketika kita tahu hidup kita sementara, bukan artinya hidup kita hidup yang semena-mena, hidup yang biasa-biasa saja. Justru karena kita tahu kesempatan kita cuma sekali loh. Kesempatan kita cuma sekali. Kalau orang bilang, ya wajarlah masih di dunia, ya justru karena di dunia. Kalau bukan di dunia lagi ya masa percobaannya udah selesai. Justru karena di dunia. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Carilah Tuhan, cari wajahnya selalu. Pergunakanlah waktu yang ada. Ketika ada waktu untuk kita menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Ketika ada waktu untuk berbicara dengan orang tua, kalau yang jauh, teleponlah orang tuamu. Mumpung masih hidup, tanya kabarnya. Nggak harus uang, tanya kabarnya. Bagaimana mama? Bagaimana papa? Ada, selagi masih ada waktu dan kesempatan, layanilah Tuhan. Amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kita harus mengerti kehendak Allah. Mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu kehendak Allah atau bukan? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Alkitab kan isi hati Tuhan. Untuk tahu isi hati Tuhan, untuk tahu kehendak Tuhan, baca Alkitab tiap hari. Kalau toh malas sekali gitu kan, download Alkitab yang voice, putar, gitu kan. At least nyamplok lah. Alkitab itu kan isi surat cintanya Tuhan. Semakin sering kita baca, semakin kita sering perkatakan, semakin kita imani, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau kita nggak tahu caranya, gitu kan? Prinsip-prinsip kerajaan surga ya ada dalam Alkitab. Untuk kita tahu, kita harus baca Alkitab. Membaca Alkitab bukan sesuatu hal yang menyenangkan memang, tapi kita harus melatih diri. Kalau kita baca Alkitab, yang paling pertama itu ngantuk. Ya, baca setengah pasal, woi mata udah mulai berat. Oh berat sekali itu mata tuh. Kalau saya waktu kecil dulu, orang-orang bilang ada iblis katanya di sini. Ditutup mata saya, katanya gitu. Dongeng waktu anak-anak. Padahal sebenarnya enggak kan, karena kita boring, bosan. Kadang-kadang kita nggak ngerti ini apa sih gitu kan. Tapi baca aja, berdoa, baca, renungkan. Karena itu akan kasih hikmat. Ada saatnya nanti di akhir zaman, Alkitab itu, firman Tuhan itu, Alkitab itu sudah nggak ada lagi, sudah hilang semuanya. Nah kita mau makan apa? Alkitab firman Tuhan itu kan makanan buat rohani kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan apa? Kalau kita nggak pernah hafal, kalau kita nggak pernah tahu, jangan sampai kita tahunya hanya liturgi waktu anak-anak. Salomo berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Ketika kita dapat hikmat Tuhan, kita akan tahu menggunakan waktu dengan bijak. Kita akan tahu berapa lama kita boleh megang handphone, berapa lama kita bisa scrolling. Ya, kita akan tahu waktunya untuk melakukan sesuatu.
dulu mengerjakan apa yang kehendak Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk kita bergantung pada Tuhan, dengan buah-buah roh, kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mengerti mau Tuhan. Ketika kita juga minta pada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan apa yang kita mau. Bahkan di ayat lain dikatakan, apa yang diingini hatimu, di Mazmur dikatakan, apa yang diingini hatimu, Tuhan akan berikan. Diingini hatimu, bukan yang dibutuhkan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika hidup kita menyatakan kasih Kristus, ketika hidup kita menjadi terang dimanapun kita berada, ketika hidup kita memperkenalkan Tuhan, Tuhan akan yang mengurusin hidup kita. Kalau di masa muda kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang sediakan. Mungkin kita nggak kepikiran gitu kan, kalau saya apa ya, akan jadi apa ya. Jangan kita terlalu sibuk untuk mengurusi apa yang harus kita capai, bagaimana nantinya kita. Bolehlah kita memikirkan, tapi jangan sampai segala pikiran kita terlalu terfokus ke sana. Ketika kita fokus mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan akan yang bertanggung jawab. Di Filipi dikatakan, Tuhanku akan mencukupi segala kebutuhanku, keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan sibuk kita mengurus urusannya Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tanggung jawab dengan urusan kita. Karena kamu yang di sorga juga tahu kamu membutuhkan itu.